Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Di sini kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy, NIM 22112035, kelas TIB dari Prodi Teknik Informatika dari Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi persamaan non-linear dan algoritma metode tabel. Definisi persamaan non-linear ini untuk akan kita terapkan ke Excel nanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi persamaan non-linear. Jadi, definisi persamaan non-linear ini adalah penentuan akar-akar persamaan non-linear, di mana akar persamaan sebuah persamaan f(x) sama dengan 0 adalah nilai-nilai x yang menyebabkan nilai f(x) sama dengan 0. Akar persamaan f(x) adalah titik potong antara kurva f(x) dan sumbu x. Untuk algoritma metode tabel ini adalah sebuah rumus ataupun yang akan kita terapkan nanti kepada Excel juga. Untuk algoritma metode tabelnya, itu ada definisikan fungsi f(x), tentukan rank x, dan A sampai B. A sama dengan batas bawah x dan B sama dengan batas atas x. Tentukan pembagian area n-nya. Hitung step H sama dengan B kurang A dibagi n. Untuk I sama dengan 0 sampai dengan n. Hitung titik 2 xi sama dengan A tambah IH dan YI sama dengan FXI. Nah, selanjutnya kita ke Excel langsung untuk penyelesaian tabelnya. Di sini ada soalnya serta tabel penyelesaiannya. Di sini saya akan bacakan soalnya. Selesaikan persamaan x tambah eksponen pangkat x sama dengan 0 dengan rank x sama dengan dalam kurung min 1 sama dengan 0 yang dibagi menjadi 10 bagian. Untuk penyelesaiannya itu ada satu definisi fungsi f(x), titik 2 f(x) sama dengan x tambah eksponen pangkat x. 2. Rank x min 1 dikurang 0 maka titik 2. Untuk batas bawah A sama dengan min 1. Untuk batas atas B itu sama dengan 0. Jadi yang ketiga, pembagian area n-nya itu adalah 10 karena di sini dibagi menjadi 10 bagian, maka kita buat pembagian area n-nya 10. Lanjut ke 4, step H-nya yaitu 0,100. Untuk hasil 0,100 itu ini bisa kita lihat ada rumusnya. Ini untuk rumusnya kita bikin sama dengan, lalu buka kurung C6 dikurang C5 tutup kurung dibagi dengan C7. Berarti untuk C6 nya kita ambil bagian C di bagian kolom 6, berarti kolom 6 nya berarti batas atas B yaitu 0. Kita klik 0, lalu kita bikin kurang, lalu kita kurang dengan C5. C5 nya berarti yang bagian C kolom 5, berarti batas bawah A berarti min 1. Kita klik min 1, lanjut kita tutup kurung. Setelah itu kita bagikan dengan C7 yaitu bagian C di kolom ke-7, berarti di pembagian area n-nya kita bagikan. Setelah kita bagikan, lanjut kita enter, maka akan hasilnya 0,100. Selanjutnya untuk tabel penyelesaiannya itu untuk bagian kolom B di barisan kolom ke-11 itu ada
sudah ada hasilnya. Di sini bisa kita lihat sudah ada rumusnya. Berarti rumusnya kita klik sama dengan lalu C5 ditambah dalam kurung A11 dikali dengan C8 tutup kurung. Untuk S ini yang bertanda S kayak gini, ini adalah disebut dengan dolar. Fungsi untuk dolar ini adalah untuk mengunci hasil dari pertama. Untuk hasil pertama ini biar tidak berubah untuk kita mengisikan kolom-kolom selanjutnya. Itulah fungsi dari S ini ataupun dolar. Nah, cara untuk hasilkan rumus ini kan ada C5 tambah A11 dikali dengan C8. Untuk bagian C5 nya berarti bagian C, kolom yang kelima berarti batas bawah A. Kita tambah dengan A11, berarti A11 nya bagian A di kolom 11 yaitu 0. Kita akan tambahkan dengan 0, lalu kita kalikan dengan C8 yaitu dengan bagian C kolom 8, berarti bagian step H nya kita kalikan. Setelah kita kalikan semuanya atau kita tambahkan, lalu kita enter saja. Setelah kita enter maka hasilnya akan muncul. Jadi untuk mengisikan kolom-kolom berikutnya sampai ke kolom 10 itu bisa kita permudahkan saja, arahkan kursornya sehingga berwarna hitam seperti ini. Lanjut kita klik 2 kali, lalu kita tarik ke bawah, selesai kayak gitu. Jadi untuk kolom pertama rumusnya seperti itu. Kita lanjut ke kolom kedua yaitu bagian kolom C nya. Bagian kolom C ini bisa kita lihat rumusnya sama dengan B11 ditambah EXP dan kurung B11. Untuk B11 nya kita ambil dari bagian kolom B yaitu di kolom 11. Kita klik bagian kolom B yang 11. Setelah kita klik, kita tambahkan dengan EXP atau XP. Kita ketik saja EXP, bisa tulisan kecil ataupun besar. Lalu kita bikin dalam kurung B11. B11 nya berarti bagian B ke kolom 11 lagi. Setelah kita selesaikan rumus semuanya, kita enter, lalu muncul hasilnya. Setelah muncul hasilnya, untuk bagian kolom-kolom berikutnya untuk bisa isikan itu bisa kita mudahkan seperti yang tadi. Kita arahkan kursornya sehingga berwarna hitam seperti ini. Setelah berwarna hitam seperti ini, kita klik 2 kali. Setelah kita klik, tarik ke bawah sehingga ke bagian kolom 10. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk bagian yang D ataupun bagian perkaliannya ini bisa kita lihat juga ada rumusnya sama dengan C11 dikali dengan C12, berarti sama dengan, lanjut kita bikin C11 itu bagian C kolom ke 11. Setelah itu kita kalikan dengan bagian C kolom 12, berarti yang bawahnya ya. Kita klik bagian kolom C yang 11, kita klik 1 kali. Setelah itu kita kalikan dengan bagian C kolom ke-12, maka sudah selesai. Kita enterkan saja. Setelah kita enterkan, kita balik ke kolomnya tadi, kolom hasilnya. Untuk mempermudahkan, kita klik seperti tadi, arahkan kursornya sehingga berwarna hitam. Klik 2 kali, kita tarik ke bawah. Itu hanya sampai ke bagian kolom 9. Karena kita sampaikan bagian kolom 10 itu hasilnya 0, berarti tidak usah sampai bagian 10, hanya saja ke bagian 9 saja. Setelah itu sudah selesai. Untuk yang warna biru ataupun saya pilih warna kuning, ini adalah tanda untuk yang mendekati untuk yang lebih kecil
ke 0 yang mendekati 0. Makanya saya bikin tanda warna kuning dan warna hijau. Untuk bikin warna kuning atau warna hijaunya bisa kita klik di sini, kita blok seperti ini, lalu kita pilih ke home. Untuk tanda-tanda yang warna hijau ataupun warna kuning yang saya bikin ini adalah untuk menandakan yang menandai angka yang lebih kecil yang mendekati 0. Nah, untuk grafiknya bisa kita lihat di samping. Nah, ini untuk grafiknya, untuk angka-angkanya sudah tersusun rapi. Ini angkanya kita dapat dari tabel penyesuaian berikut. Nah, untuk hasil ataupun kesimpulannya ini sudah ada. Untuk hasilnya, karena fx 4 lebih kecil dari fx 5, yaitu fx 4 nya 0,051 lebih kecil dari 0,107. Berarti nilai akar lebih dekat ke fx 4, yaitu 0,051. Maka nilai x nya adalah sama dengan 0,6. Nah, untuk contoh satu penjelasannya mungkin cukup sekian. Kita lanjut ke bagian latihan tabel 1. Untuk bagian tabel 1 ini berbeda soal. Perbedaannya cuma di bagian area n-nya itu kita rubah menjadi 15, dan untuk bagian latihan tabel 2-nya itu menjadi 20. Nah, kita jelaskan bagian tabel 1. Itu rumusnya sama seperti tadi, cuma saja bagian area n-nya beda. Untuk latihan tabel 1 ini menjadi 15 bagian. Berarti rumusnya sama seperti yang contoh set 1, cuma bedanya di bagiannya saja. Nah, untuk pembagiannya ini mudah untuk kita isikan kolom-kolom yang kosong. Itu untuk mengisikan kolom yang sampai ke 15 itu perlu kita klik saja ke kolom yang ke 8, lalu kita arahkan kursornya ke yang warna hitam. Setelah menjadi warna hitam, kita klik 2 kali, kita tarik seperti ini. Nah, seperti itu saja. Untuk begitupun dengan bagian kolom berikutnya dan bagian kolom D, siap kolom C, begitu juga kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Lalu untuk bagian D nya seperti itu juga, kita arahkan kursornya sehingga warna hitam, klik 2 kali, lanjut kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Untuk grafiknya bisa juga kita lihat di samping. Ini sudah ada beberapa angka menjadi 15 bagian, angkanya sekian-sekian. Nah, untuk kesimpulannya ini ada. Nah, untuk kesimpulannya, hasil karena fx 6 lebih kecil dari fx 7, yaitu fx 6 0,600 lebih kecil dari fx 7, yaitu 0,053. Berarti nilai akar lebih dekat ke f6 sama dengan 0,051. Maka nilai x sama dengan min 0,6 yang fx 6. Nah, kita lanjut saja ke bagian latihan tabel 2. Untuk bagian latihan tabel 2 itu bedanya di pembagian area n-nya juga, yaitu kita rubah menjadi 20 bagian. Untuk bagian menjadi 20 bagian itu caranya sama seperti yang latihan tabel 1 tadi. Caranya kita tambah saja kolomnya ke bawah sampai 20. Setelah kita tambahkan kolomnya sampai 20, itu tentunya kita
klik ke bagian kolom 13 ataupun kolom 12, itu sama saja. Setelah kita klik, itu kita arahkan kursornya menjadi hitam seperti ini, lalu kita klik 2 kali, lanjut scroll ke bawah. Nah, setelah itu maka hasilnya akan sampai ke bagian 20. Begitupun dengan selanjutnya bagian C dan bagian D. Untuk grafiknya bisa juga kita lihat di samping, ini sudah tersusun rapi dan ada beberapa angka sekian-sekian. Ini angkanya kita dapat juga dari tabel penyelesaiannya. Nah, untuk bagian grafiknya ini saya bikin dari insert. Kita klik insert, lalu kita pilih yang warna grafiknya yang ini, insert line or area chart. Kita klik. Nah, untuk saya bikin itu saya pilih bagian ini, line width markers. Seperti itu saja untuk pembikinan ataupun pembuatan grafiknya. Jadi untuk kesimpulan hasil dari tabel penyelesaian latihan tabel 2 ini, hasil karena fx9 lebih kecil dari fx10 yaitu 0,550, lebih kecil dari fx10 yaitu 0,500. Berarti nilai akar lebih dekat ke fx9 yaitu sama dengan 0,027. Berarti maka akan jadi hasilnya nilai X sama dengan 0,5. Berarti yang ini ya, yang bagian B, yang kolom 9. Nah, mungkin penyelesaian ataupun penjelasan dari saya di bagian Excelnya mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Untuk saya tutup, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.